Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita lanjut dengan bagian yang kelima, yaitu tentang gerak melingkar ya. Yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang hubungan antara kecepatan linier dan kecepatan sudut. Ya, kita gambarkan misalkan dalam suatu lingkaran ya, gerak dalam suatu lintasan melingkar ya. Kecepatan linier disebut juga kecepatan singgung ya, atau kecepatan tangensial ya, karena kecepatan ini menyinggung ya, atau bersinggungan dengan lintasannya atau dengan jalannya istilahnya ya. Nah, kalau kecepatan sudut tentu saja ya, kecepatan ini ya, diamati oleh pengamat ya berdasarkan sudut ya, berdasarkan sudut pandang ya, atau posisi sudut ya. Nah, bedanya kalau posisi sudut ya, atau itu maksudnya untuk pengukuran besarnya perpindahan sudut kita bisa dari kejauhan ya, karena sudut itu yang penting adalah antara garis dengan garis gitu ya. Sudut itu antara garis dengan garis ya. Jadi yang namanya garis ibarat sumbu, jadi tidak ada batasnya ya, tidak ada batasnya. Jadi kalau kita berbicara sudut berarti ya kita berbicara garis yang tidak berbatas itu ya, sehingga kita bisa dari mana saja mengukurnya ya, dari sini, dari kedekatan, sampai dari kejauhan itu ya. Nah, makanya lintasan sudut bisa kita ukur dari kejauhan ya, sedangkan lintasan linier itu harus kita ukur langsung di TKP istilahnya ya, di tempat kejadian ya. Baiklah, kita sambil coret-coret sedikit ya. Nah, kalau kecepatan linier tentu saja adalah jarak ya, jarak linier atau lintasan linier dibagi selang waktunya ya, dibagi selang waktunya. Jadi apabila selang waktunya dari A sampai B ini ya, ini seperempat lingkaran ya, selang waktunya adalah T ya. Kemudian menempuh lintasan sepanjang S ya, jadi S ini panjang lintasan yang ditempuh seperempat lingkaran ya. Nah, berarti kecepatan sudutnya, kecepatan liniernya adalah S per T ya. Nah, ini S per T ya kan. Nah, kalau kecepatan sudut ya, kecepatan sudut kan kita simbolkan dengan omega ya. Omega, maaf bukan huruf P ya, omega itu kan sama dengan tentu saja sudut yang terbentuk dibagi selang waktu, theta dibagi T ya, theta dibagi selang waktunya T, jadi mirip gitu kan, identik ya. Nah, itu kan. Nah, kecepatan linier ini selalu menyinggung ya, di sini menyinggung kan. Menyinggung itu kontak dengan satu titik saja ya, dengan lingkaran itu. Nah, atau disebut yang garis kerjanya ya, jadi atau garis yang seperti ini disebut garis singgung ya. Jadi kecepatan linier arahnya sejajar dengan garis singgung ya, berarti tegak lurus jari-jari ya. Kemudian kita lanjut ya. Ya, tentu saja bersama yang sudah kita sepakati theta sama S per R ya. Maka dari sini kita bisa ya, bisa merumuskan lagi gitu kan, bisa merumuskan lagi dengan S sama theta kali R. Nah, maka persamaan yang di atas tadi V adalah S per T ya, kita bisa merubahnya gitu kan, bisa merubahnya menjadi theta ini kan, S itu theta R yang masukkan di sini ya. Nah, kemudian dibagi T yang tadi. Kemudian apabila kita baginya ini sebagian aja, theta per T udah pasti adalah omega kan gitu, sehingga kita mendapatkan rumusan ya bahwa
V adalah omega kali R ya. Nah itu ya, kita lanjut ya. Nah sekali lagi, kalau video itu kan kita harus cepat-cepat ya, untuk supaya tidak terlalu banyak menyita waktu. Sedangkan kalau untuk pembelajarannya itu tinggal diulang-ulang, di pause, dipundurkan ke belakang dan seterusnya ya, sampai kita paham ya. Kita lanjut dengan percepatan sentripetal ya. Nah percepatan sentripetal itu adalah percepatan ya yang mengarah ke pusat lingkaran ya, sentri gitu ya, sentral ya. Nah percepatan ini yang menyebabkan bahwa benda itu menjadi bergerak melingkar ya. Kalau tanpa ini maka benda bergerak lurus saja ya. Nah dengan adanya gaya sentripetal maka dia akan ya, gaya sentripetal menyebabkan percepatan sentripetal ya, ya menyebabkan benda jadi bergerak melingkar ya. Nah kalau rumusan ya kita sudah pada paham ya, bahwa V itu omega kali R ya. Maka nanti kalau A sentripetal AS sama V kuadrat per R, maka akan menjadi omega kuadrat per R. Itu boleh ya, boleh kita sambil diingat-ingat ya, bahwa V nya itu adalah omega kali R yang sudah barusan kita sepakati kan. Nah silahkan itu kan ya, dibuktikan. Nah itu kan, kalau ada sesuatu yang berbeda itu buktikan ya. Nah hubungan ini sama tentu saja ya dengan ini kan. Nah itu. Nah kita lanjut ya. Nah untuk ini ya, paling tidak kita menerima dulu ya konsep ini. Nah tapi kalau kita lihat dari awalnya, bahwa yang namanya percepatan secara umum adalah delta V ya dibagi delta T kan begitu. Delta V dibagi delta T, atau besarnya perubahan kecepatan dibagi selang waktunya ya, selang waktu perubahan itu. Nah dari sana langsung sampai ke sini ya, langsung aja sampai potong kompas di sini ya. Nah untuk lebih jelasnya ada di video Bapak tentang percepatan sentripetal ya, untuk penurunannya. Tapi kalau ke sini kita langsung aja terima bahwa A sentripetal adalah V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R ya. Nah ini mohon untuk dibuktikan ya, untuk dibuktikan ya. Sebab kalau tidak kita nanti akan mendua gitu ya, harus menghafalkan dua. Tapi kalau kita buktikan maka sebenarnya kita menghafalkan satu saja ya. Jadi hafal satu, hafal dua gitu ya. Kalau tidak dibuktikan berarti kita seolah-olah terpisah ya. Nah kemudian kita lanjut ya. Percepatan sentripetal merupakan percepatan tegak lurus ya, tegak lurus terhadap kecepatan singgung atau kecepatan linier tadi kan. Nah kalau gerak ya, kalau geraknya dengan kecepatan tetap ya, maka percepatan ini hanya menyebabkan ya, percepatan sentripetal itu tentu saja untuk GMB ya, hanya merubah arah saja ya, hanya merubah arah ya, merubah arah ya. Aduh, maaf ya ini kurang bagus ya, tidak biasa nulis ini. Jadi kalau kita konsepkan ya, jadi percepatan itu kan merubah kecepatan ya. Jadi yang dirubah itu arahnya ya, sebab kalau misalkan geraknya berlawanan jarum jam ya, suatu saat gerakannya ke sini gitu kan. Nah sedangkan besarnya kecepatan tidak berubah, jadi yang dirubah oleh percepatan itu hanya arahnya saja gitu kan, hanya arah saja. Itu kan. Nah itu seperti itu. Bagaimana kalau kecepatannya berubah ya? Kalau kecepatannya berubah, besarnya maksudnya ya, arahnya juga jelas kalau arah sudah berubah. Tapi bagaimana kalau diiringi kecepatan